lu jadi ibu, lu milih anak lu berapa biji dulu deh anak Gue sebenarnya mau anak gue tuh 10 sebenarnya. Welcome back to Suntu. Iya, jadi hari ini agendanya kita sebenarnya memang mau Bentar. podcast. Oh iya, bentar dong. Kita kedatangan artis nih hari ini. Artis yang filmnya akan tayang, Anjir. The Bell, anjay. Film horor. Masa promo di mana-mana di podcast sendiri nggak dipromoin gitu dong. Bener juga Ya sih. kan? Ya, lu gak pernah ngundang, Iya. kan lu ketuanya. Oke. Gue mah diem-diem aja. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita dulu dong, Bibi, ke Apa? penonton kita. The Bell itu tentang apa sih sebenarnya? Oke, The Bell itu tentang hantu penebok namanya. Perbok tuh apa? Penebok, iya itu. Baru dengar. Gue juga baru dengar Dia ketika tukang gue syuting tabok kah? film ini. Bukan, hantu penebok ini hantu kepala buntung dari Belitung. Jadi ini itu Ah. memang tentang urban legend yang ada di Belitung. Oke. Jadi kalau misalnya anak kecil nggak boleh keluar setelah maghrib, nanti ketemu sama penebok, kepalanya hilang. Oh, gitu. Wewe Gombel versi Belitung. Iya, Oh. tapi ini kepalanya yang nggak ada hantunya. Oke. Jadi ini menceritakan silsilah si penebok ini tuh dari mana sih? Oke. Peran lu jadi apa? Gitu. Peran gue jadi nama peran gue Airin. Airin. Ya, Oke. di situ tuh gue adalah perempuan yang datang dari Jakarta. Oke. Datang ke Belitung itu karena suatu kejadian Oke. yang Spoiler nggak? Kejadiannya spoiler enggak. Kejadian apa? Enggak bisa. Oh, spoiler. Oh, spoiler. Oh, ya oke. Karena suatu kejadian yang berinteraksi langsung nih dengan si penebok ini, Oke. gitu. Terus ada adegan lu berantem sama penebok. Spoiler. Spoiler. Dia mah nanyanya spoiler ya. Suprot gak sih? Oh, sih? Iya. Hari ini tayang tanggal 7. Oke, hari ini tayang ya. Iya. Ini kita rekamnya tanggal 7, Iya. tayang di YouTube kita tuh sebenarnya tanggal Tanggal 8. Jadi kemungkinan ketika YouTube ini tayang, filmnya udah ada di bioskop, Iya. teman-teman. Jadi langsung aja gas nonton. Mari kita lihat ya. Karena filmnya seru kan, Bibi pasti. Betul, seru banget. Kenapa penonton harus nonton? Karena jarang banget ada hantu dari Sumatera. Karena kan biasanya kita kalau bikin Belitung film tuh itu Sumatera ya? Sumatera. Oh, oke. Karena biasanya kalau kita bikin film horor pasti Jawa. Iya. Ya kan, abis itu apa namanya gamelan Iya. gitu-gitu ya kan. Terus abis itu pesugihan Iya. gitu kan. Kalau ini nggak ada pesugihan-pesugihannya juga. Oke. Jadi ini benar-benar pure tentang hantu Belitung yang nggak pernah kalian dengar. Berarti lu syuting di Belitung? Belitung full. Oke. Hampir 3 minggu kan ada lo. Tahu, kan penonton nggak tahu gimana sih? By the way, Pernah FYI, nanya. nggak FYI ini ada gua nanti kesannya gua ketika di Belitung itu kita belum gimana ya, karena gua di sana kerja urusan gua acara Festival ngajarin sutradara calon sutradara Belitung, ngajarin cara bikin film. Ratu lagi syuting. Ya. Jadi itu kebetulan itu tuh kebetulannya banget. Jadi Iya. kayak ketika gue lagi syuting di Belitung, tiba-tiba dia ada kerjaan di Belitung itu 10 hari terakhir gue di Belitung. Iya. Dia ada kerjaan. Jadi ya kita ketemu di sana, kita hang out. Kita hang out ngopi-ngopi. dan dating. Halah Oke. Fred, ngopi-ngopi, date. Kita Oke. punya date ya. Ini Terus, kita tahu aja. Pertanyaan terakhir nih soal The Bell nih. Kalau lo nggak ada cerita lain di The Bell, menurut gue kayak lo kan bilang ini hantu Sumatera nih. Bedanya apa sama syutingan hantu Jawa? Beda, kalau syutingan hantu Jawa di Jogja. Syutingan hantu Sumatera di Sumatera. Itu doang bedanya, nggak ada yang lain. Konsepnya sama aja. Oh enggak dong, tetap beda. Maksudnya kayak kalau hantu Jawa tuh kita kayak gue kan waktu itu almarhum. Syuting film almarhum tuh. Ada gamelan-gamelannya. Setnya juga beda. Iya, setnya beda. Oke. Terus kalau hantu Jawa tuh kayak pasti ada bahasa Jawanya. Oke. Kan selalu gitu. Even kemarin Oke. kita syuting kan ada Jawa-Jawanya. Iya. Lu begini-gini juga ya kan. Nah, kalau gue di sini nggak ada. Kita ngomongnya full bahasa Melayu kecuali Oke. gue. Karena gue orang Jakarta setanya. Oke. Gitu. Oh, yang lainnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Upin Ipin. Yang Oke. gitu-gitu. Oke. Pemainnya emang bisa semua bahasa Melayu? Belajar Atau dong di training? kita belajar waktu reading tuh kita belajar sama Ikal. Dia itu orang Belitung, pemain Laskar Pelangi. Asik. Oke. PU-nya Laskar Pelangi itu si Ikal. Oke. Nah, dia yang ngajarin kita bahasa Belitung. Oh. Gitu. oke. Cuman sebenarnya aduh, kenapa ya Tapi- gue tuh nggak kedapatan bahasa Belitungnya, padahal kan gue Melayu ya. Gampang banget buat gue. Nggak, pertanyaan. Tapi lu sempat ngobrol sama direkturnya siapa? J. Om Sukmo J. ya? Sama J. Sukmo sempat ngobrol nggak? Kayak kenapa milih cerita yang di Belitung? Kan ini sangat tidak awam ya, kayak tiba-tiba hantu Gue nggak sempet ngobrol sih sama Nggak dia, sempet ngobrol. nggak sempet karena gue makan mie aja, nggak mau ngobrol. Apa itu artinya?
Ya gue nggak mau ngobrol sama orang, gue maunya makan mie aja di lokasi syuting. Oh, Asal lu tahu ya, tiap malam waktu gue di situ itu tiap malam gue makan samyang. oh oke. BDW. Pantes baby kolesterol tinggi. Gitu. Oke. Ya udah berarti buat teman-teman watch The Bell. Iya, ya. The And Bell Cinemas. hitung ya. Ya, The Bell. The The Bell Bell hitung. hitung. Itu nama gue yang gue kasih. Oke, The Bell Ya, hitung. The Bell hitung. Iya. Penebel. Oke. Oke, baby. Lu kalau disuruh pilih Oke. main film romance Oke. atau horor, lu lebih milih mana? Romance. Kenapa? Lebih gampang syutingnya. Oke. Tapi kalau romance yang gak gue? Iya kan ini kan konteksnya milih film apa dulu nih genrenya. Kalau genrenya horor atau romance lebih gampangan romance. Horor tuh kan lo tahu sendiri kayak gue paling benci horor itu kalau udah adegan yang di dalam babak 3 tuh. Yang biasanya darah-darah. Iya banget. Itu syutingnya tuh jorok gitu loh, yang kayak udah darahnya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, darahnya itu dibikin dari madu. Sama pewarna merah. Ya, dan itu tuh lengket terus kalau kita nunggu nih, misalnya nunggu kelamaan dan syuting horor kebanyakan outdoor. Iya. Atau indoor tapi rumahnya itu bukan rumah yang rapi ya. Bener. Jadi kita duduk nungguin gitu terus sambil darah-darahan. Ada laler kadang-kadang yang kayak jorok. Bener-bener kayak orang gembel ya. Jadi, ya lu kan sutradara gua waktu itu, gua juga digituin sama. Ya gua juga gitu kan, gua juga ke darah-darah juga kan. Itu gua sama sekali sebenarnya tidak kayak tertarik. Orang gembel bener juga sih. Yang ada kayak jadi mau acting sekeras serius apapun tuh kayak tetap aja ada yang ganggu gitu loh. Jadi pengennya bawaannya mau mandi aja gitu. Jadi kalau mau horor gua mungkin mau main film yang vampir-vampiran yang hantunya elegan, ngerti gak sih? Ganteng-ganteng serigala. Oke, gue mending milih romance karena lebih gampang. Tapi kalau pemainnya bukan lu, ya nggak tahu lu ngizinin nggak? Ya enggak lah. Ayo gimana? Nggak diizinin, oh ya udah kalau enggak. Kalau nggak izinin ya udah nggak apa-apa. Ya sebenarnya fan aja sih, nggak apa-apa aman. 50% lah. Kenapa 50%? 50% ke gua. Oh, fee-nya. Oh ya udah. Lagian. Ya kan? Ya, gitu. Kalau jadi perempuan. Diporotin lagi betul, gitu ya. Betul. Kalau nggak share aja, ya kan? Kok makin maunya makin banyak ya? Gitu. Minimal itu mah. Share tuh minimal. Dari penjualan tiket gue dapat gitu share minimal. Iya kan. Kalau Bibi milih film horor atau film action? Action lu belum pernah ya tapi ya? Belum, jadinya nggak bisa sih. Lo pernahnya apa? Genre? Horor dong. Horor komedi. Mending komedi, mending horor? Mending komedi. Oke, karena alasannya sama? Enggak, karena alasannya horor gue bosen. Oh, kebanyakan? Oke. Kayak gue juga nggak mau dicap ratu horor. Iya. Kan maksudnya gue dicap ratu horor, ini sejujurnya aja ya. Thank you banget. Iya. Cuman kayak kalian yang menghujat gue di kolom komentar bilang gue nggak cocok ratu horor, gue setuju. Iya. Kayak emang gue belum cocok untuk dibilang ratu horor gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue sih ratu itu bukan cantik. Ratu horor. Menurut gue ratu gembel. Dia filmnya nggak ada yang jadi orang kaya. Bener banget. Tiap main perannya pasti orang kere dia. Even gue main di filmnya dia, yang produsernya dia, gue bikin miskin sama laki gue sendiri. Emang muka lu tuh ada miskin-miskin? Kayak padahal ya kemarin gue terakhir syuting di Jogja, itu tuh dia produsernya. Tapi dia ngasih gue peran yang gue miskin. Padahal ada di situ peran orang kaya. Nggak dikasih ke gue, dikasih ke orang lain. Ya tapi, lagi maksudnya, ya kan nggak cuma gue ya. Nih dikasih ke ini nih pemainnya nih, Ting. Nih nongol. Ya kan, Siapa Gabriela Eka Putri, ya kan? Gaby. Kenapa nggak lu gantian deh jadi gembel, gue yang jadi kaya? Dia kan kayaknya si Gaby kaya mulu ya. Dia kalau main. Gaby tuh mukanya bukan muka gembel, Baby. Makanya gue. Berarti gue muka gembel gitu. Bejir kata gue. Bejir. Gitu. Ya kan? Jadi ratu gak fair emang hidup ini, Cok. Enggak. Emang enggak ya. Ya itu oke lah, tapi kan at least enggak semua orang bisa meranin orang enggak punya duit. Di The Bell hitung aja. Kan lu kalau gembel ngomong pasti. The Bell terus kayak The Bell gitu ya. Di The Bell hitung aja, gue tuh gembel banget loh. Udah tahu trailernya gembel banget. Sumpah, lu lihat baju gue. Itu kenapa Ratu Sofia kalau udah nggak syuting, makeup, salon, rambut semuanya. Ya karena it's a real me. Kalau di syutingan itu gue bener-bener
Iya. Wassalamualaikum. Gue tuh gak bisa memancarkan cantikan gue yang alami ini di lokasi itu gak bisa. Iya. Makanya gue ketika gue udah kelar syuting, gue perawatannya mampus-mampusan. Iya. Langsung Jadi- kayak nail art gitu kan. Kalau ada teman-teman tertarik bisa bikin gembel core versi Ratu. Harusnya Sumpah, banyak gembel. banget tuh Banyak. footage. Oke. Gitu. Berarti lu milih komedi karena lu capek sama Komedi, horor. horor. Capek banget gue. Ya. Ya kan? Oke. Gitu sih. Komedi lu apa sih terakhir? Lah, yang sama lu. Oh iya. Road trip. Ya, sisanya horor ya? Sisanya Oke. horor. Lu mending jadi badass. Karakter lu di beres nggak? Enggak sih. Kayak Nggak. gue aja berisik aja gitu. Gak beres. Oh, oke. Lu mending karakter berisik atau hamil? Oh, berisik dong. Hamil tuh gak enak banget. Perut lu keringetan. Hamil tuh gak enak banget. Perut lu keringetan. Iya. Karena lu dipakein silikon atau lu dipakein bantal gitu kan. Dan gak boleh lepas kan. Iya. Karena kalau nanti bikinnya susah lagi. Iya. Belum lagi kalau perut lu penyok-penyok. Iya. Repot banget anjir Iya. hamil. Gue di film Gundik full hamil. Hamil makanya ya. Full hamil. Dari awal gue full hamil. Itu perut gue keringetan banget cuy. Gak enak banget. Sumpil. Gue aja bingung duduknya. Gue tuh duduk tuh udah kayak ibu hamil beneran. Dan jalan tuh kudu ngangkang. Karena kan perutnya gede banget. Nggak, gue nggak mau jadi ibu hamil di perfilman. Mendingan gue di real life aja. Colek sana. Asik. Gila. Mampus. Oke. Ya udah. Ditunggu ya. Apa sih ini? Ini trailer aja, baby trailer. Oke. Trailer ke orang-orang. Oke. Clickbait dikit. Itu udah ada anak padahal. Anak laki-laki itu. Bener. Di rumah ini laki-laki semua ya. Aku perempuan sendiri. Ntar kalau gue brojol anak gue laki-laki lagi. Aduh, gue mau nail art sama siapa? Ya. Ayo. Adopsi. Ini gue harus program sih. Gue kalau mau hamil, ini kalau ada yang nanya ya Lu kan. maunya cewek apa cowok? Tapi kalau Dua-duanya. Ini misal kita ngomongin hamil ya. Heeh. Oke, let's change the context. Kita sekarang ngomongin tentang rumah tangga ya. Nggak apa-apa. Ini kalau kalian mikirin gue hamil terserah. Tapi gue lagi nggak hamil. Tapi gue mau mikirin karena gue pengen jadi ibu, oke? Oke, misalnya kalau lu jadi ibu, lu milih anak lu berapa biji dulu deh anak? Gue sebenarnya mau anak gue tuh 10 sebenarnya. Dengerin gue dulu. Tapi 10 tuh nggak realistis. Nggak, nih gue bilang kan kepengennya 10 ya. Kenapa 10? Karena lucu. Karena gue suka anak bayi kan. Dengerin dulu kan gue belum ngomong. Oke. Nah, pengennya 10 tapi realistis aja. 10 tuh nggak akan sanggup, betul? Gak akan sanggup Kayak anak secara itu mahal, sayang. Kita juga Oh. sebagai orang tua harus bertanggung jawab. lu suka bayinya doang kan? Heeh. Berarti gimana kalau ya kan lahir satu, udah gedean dikit kasih ke itu apa yatim duafa. Terus lahirin lagi baru tuh. Nggak boleh kayak gitu ya. Makanya kan gue bilang, gue tuh pengen 10. Tapi realistis, anak itu satu aja mahal, apalagi 10 ya kan. Kita juga harus memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak Iya, kita. iya. Kalau 10 kayaknya perhatiannya agak kurang, pasti terbagi-bagi banget Pasti, ke anak-anak pasti. yang lain. Pasti. Makanya itu orang bilang keluarga berencana. Oke. KB. Berarti baby maunya berapa? 2. Oke. Dari 10 jadi 2. Itu udah win-win solution, lu nggak boleh tolak. Ya. Oke, 2 itu lu prefer gendernya lu yang ngatur atau terserah dapetnya Gendernya gimana? gue ngatur. Berarti lu mau program? Program. Satu laki, Satu perempuan? laki, satu perempuan. Perempuan harus adek, laki-laki harus abang gitu. Aduh, ribet amat. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Oke, Apaan oke. yang ribet? Kasih reason dulu kenapa ribet. Jadi, kalau gue nggak punya adik perempuan ya, Eh. jadi gue nggak tahu sebenarnya. Tapi dari teman-teman gue yang rata-rata punya adik perempuan tuh kayak jadi abang itu tiba-tiba nggak free gitu loh, Bibi. Tapi gue akan mengajarkan anak gue untuk yang kayak jangan ikut campur urusan abang dan kakak atau adik lu. Agak susah sih, karena kebanyakan Tapi kan itu sebenarnya naluri juga ya, naluri seorang abang ya. exactly itu Iya sih, problemnya. bener. Unless jarak umurnya lumayan jauh. Ya nggak apa-apa, jauhin aja. Kalau jarak umurnya jauh, fine. Kayak Tapi- gue juga nggak akan yang tiba-tiba yang kayak gue, tapi gue nggak tahu ya. Ini gue ngomong aja sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya gue tiba-tiba melakukan sebaliknya, kalian bisa masukin ini di TikTok, oke? Sebaliknya tuh gimana? Jadi gue tuh sebenarnya niat gue tuh lebih ke kayak oke, gue brojol satu nih laki-laki. Ah. Ya udah gue tunggu 6 tahun baru gue punya anak lagi. Oh, ya. Jadi gapnya tuh 6 tahun. Jadi berasa gitu loh abang dan adeknya gitu. Iya, karena Bukan yang gua sama kakak gua kan 2 tahun tuh. Iya, iya. Bukan kayak gitu. karena Terlalu kalau rapat. di antara 1 sampai 3 tahun tuh rapatnya rapat banget. Iya, rapat banget. Rapat banget. Gue udah pernah merasakan juga Iya. kan punya kakak adik rapat-rapat Iya. gitu. Gue juga tidak akan melakukan itu lagi. Tapi gue nggak tahu jika kehendak berkata lain. Iya. Karena biasanya anak pertama dan kedua itu tuh yang lah lu lihat
Kakak lu sama abang lu. Iya, biasanya Lu rapat. kan anak bontot nih. Lu punya 2 nih kakak adik nih. Kakak. Kakak kan. Nah, rapat kan? Rapat. Karena gitu. Tapi ya let's see ya. Iya. Tapi kemauan gue tuh adalah yang kayak 6 tahun gap gitu. Oke. Jadi si laki sama si perempuan ini 6 tahun gap. Tapi gen kembar gue tuh banyak banget. Oke. Bisa jadi langsung keluar 2 tuh bisa. Kayaknya. Nah, kalau udah keluar 2, udah stop berarti. Oke. Mau nggak mau. Oke. Nggak mungkin gue nambah lagi anak cuy. Anak mahal, again disclaimer ya, disclaimer. Jangan nanti nggak ada duit kasihan lo anaknya. Ayo otaknya dipakai ya. Jangan gabut bikin anaknya, nggak boleh. Oke. Ya. Ya gabut bikin anak paling gak oke. Gak boleh kayak gitu karena ujung-ujungnya anak lu sekolahnya nggak benar. Itu dia maksud gue. Pengen 10 tapi apakah bisa bertanggung jawab 10-10-nya? Susah. Dibilang bisa, tapi susah. Kita nggak tahu ekonomi kayak gimana ya. Belum, apalagi kalau gue pribadi kan gue pasti akan ngurusin anak papi mulu kan. Iya, maksud gue tuh kayak jatuhnya kita selalu punya papi maksimal 3 di rumah. Iya, maksimal 3. Terus nambah anak manusia 25 dong jadinya anak gue. Tetap aja 5-5-nya sekolah kan pusing. Oke. Iya kan? Sakit satu sakit semua pusing gue bayar dokternya dong. 1 anak 16 juta. Ya kan gitu. Terus kalau anaknya banyak, aduh anjir masa ini gue pengen anak gue sekolah di international school. Wah lu bayangin anaknya 10 di international school sampai tua gue masih kerja dong. Ya. Kalau kayak gitu. Iya, sekolah di rumah aja kalau gitu. Nah itu nggak maksimal kan? Sedangkan anak butuh bersosialisasi. Buka sekolah di rumah kalau gitu. Bersosialisasi. Makanya anak gue tuh pengen sekolahin di international school biar jenjangnya itu tuh serius gitu nanti sampai dia lingkungannya sih. Lingkungannya tuh lebih serius gitu sih. Sebenarnya ya pro kontra sih buat gua. Kayak international school tuh juga pro-nya ada, kontranya ada. Tergantung Kayak gitu misalnya di Indonesia nih kita sering sekali kalau mendengar itu international school pro-nya of course bahasa Inggris, linknya bagus dan lain-lain. Tapi kontranya anaknya cenderung songong, you know, kan ada. Kalau itu tuh benar, kebanyakan juga gitu. Karena gue juga lebih memilih kalau disuruh milih antara benar dan baik, gue milih jadi baik daripada benar. Be kind atau be right, it's better to be kind. Sebenarnya, walaupun kadang-kadang susah untuk dilakukan ya. Tapi sebenarnya tuh kayak menurut gue kayak songong mau di negeri, mau di swasta, mau di internasional, anak-anak kadang-kadang emang suka songong. Ya perlu didikan. Betul, itu kembali lagi di rumahnya bagaimana? Apakah orang tuanya memberitahu, memberi paham gitu kan, kasih paham lo kagem gitu kan, bisa. Gitu, itu tergantung didikan juga karena di sekolah harus settle, harus seimbang, di rumah kan juga harus seimbang didikannya. Nggak boleh kita lepasin di sekolah doang. Di rumah juga kita harus ajarin, kasih paham gitu. Kasih paham, oke. Kasih paham, bos. Gitu kan. Jadi nggak boleh yang kayak kitanya juga. Gue nggak kebayang sih anak brojol dari lu sih. Pasti, cerewetnya mampus. Tapi kalau laki-laki bisa nggak cerewet loh. Bisa kayak lu. Laki-laki tuh kadang-kadang, apalagi kalau abang laki-laki tuh kadang biasanya suka kalem gitu loh. Anak pertama tuh biasanya suka kalem. Gak tentu sih. Kebanyakan yang gue temuin gitu ya, suka kalem. Menurut gue, every kid ada personality. Kalem gak kalem tuh juga karena pertumbuhannya di mana dan lain-lain. Iya sih benar. Ya nggak apa-apa nggak sih kalau ada bacot-bacot dikit di rumah ini, semuanya bacot kecuali elu kan. Kecuali lu dan Bopi nggak bacot. Gue sama Mopel tuh sama-sama bacot. Ya udah sih, daripada lu kesepian lo di rumah, ntar lu kangen. Kadang-kadang kalau kita nggak ada lu kangen. Oke. Gitu. Pertanyaan bodoh. 2 ya. Benda apa yang paling nggak penting tapi wajib ada di kamar? Benda apa ya? Oh, kalau di kamar gue kita beda ya. Beda. Kamar gue yang paling gak penting tapi wajib ada. Yang paling gak penting tapi wajib ada. Action figure. Kalau gue, aduh sorry banget ya, gue nggak ada kayak gitu. Gue semuanya penting di kamar gue. Lu yang bantu ngeberesin kamar gue, emang apa yang nggak penting gue tanya? Yang nggak penting ada. Apa? Kotak endorsan. Intinya ya, kalau gue ngelihat Ratu Sofia itu berantakan, mampus berantakan banget nih orang, sumpah. Kayak nggak ada tuh rapi, itu nggak ada. Dan ya emang jadi benda nggak penting kayaknya banyak banget deh yang nggak penting di situ. Karena tiap
tiap tiba-tiba yang kayak Ratu yang kayak apa bersihin kamar, banyak banget yang dibuang tiba-tiba ya kan soalnya. Coba tanya Juhi. Nah, coba tanya tuh sama yang beresin kamar gue. Ada sih yang nggak penting sebetulnya. Ada. Kotak-kotak sepatu gue yang gue pajang di kasur gue. Kalau kiamat besok, makanan terakhir apa yang lo mau makan sama pasangan lo? Indomie selera. Kalau besok kiamat, makanan terakhir apa yang mau gue makan sama pasangan? Gua Gue Indomie. akan makan sebanyak mungkin. Gue akan pesen sushi. Gue akan pesen. Nggak boleh, cuma satu ceritanya. Satu doang, sushi. Sushi. Gue Indomie. Beda banget kan kelasnya? Beda. Ayo, kerenan gue, berkelasan gue. Dan Boleh, lebih Mas. sehatan gue. Bukan mie instan gampang boleh lah, bikinnya. boleh. Sushi harus dipesan dulu tuh ke Sushi Hero. Ya nggak usah dipesan lah. Tuh, apain? Kan kita yang berangkat kalau emang. Tapi kata Sanggakala kiamatnya 5 menit lagi, lu mau berangkat kemana? Sanggakala itu apa? Pred. Terompet Oh iya. Kan kalau di mau kiamat tuh kan ada trompetnya dulu. Oke. Prot. Oke. Oh pengumuman. Oke. Ya ketemu di Padang Pasar dulu anda kita baru nyampe tuh makan sushi. Ya kocak. Ya itu juga kalau sampai ada trompet gitu, gue pesan GoFood juga nggak ada yang nganter kali ini. Makanya gua bilang yang ada di rumah kita apa? Mie instan kan? Mie instan aja. Nggak, gue makan telur kalau gitu. Kalau cuman hanya dari rumah, gue cuman makan telur dadar. Dah. Telur dadar. Sesuka itu loh telur dadar. Apalagi telur dadar siapa? Telur dadar baby lah. Yo, ikas paha. Baby paling jago masak telur dadar. Keren banget. Mamma mia lezzato. Ya. Oke. Terus mending? Kebelet pipis Mm-mm. pas lagi macet Oke. atau kebelet pup pas lagi meeting. Gue mending kebelet pup pas lagi meeting. Pipis pas lagi macet. Enggak. Kenapa? Gue kalau pas lagi meeting kebelet pup nih. Oke, teman-teman, bentar dulu ya. Toilet dulu. Oh iya Gitu bener. kan? Gua pop pas lagi meeting Iya kan? juga. Karena Kan? kadang-kadang nih kalau meeting sorry banget gue bosen. Dan gue nggak mau dengerin apapun lagi. Jadi gue biasanya tuh mengalasankan kalau gue ke kamar mandi padahal gue nggak mau ke kamar mandi. Nah, kalau kebelet pipis macet, nggak ada toilet, mobil nggak gerak, wah Iya, benar. nggak kebayang gue. Pernah kejadian soalnya. Ya benar. Sampai merinding. Oh ya, enggak lah, kayak gitu enggak. Macet Jakarta lagi kan? Iya, No, benar. Thank you. Heeh. Itu gampang nih, pertanyaan terlalu gampang gitu. Apa hal yang memalukan yang pernah kamu lakukan di depan pasangan kamu? Memalukan depan pasangan. Enggak flash. Siapa gua? Oh lu, oh iya. Ayo, Gue sering banget gak flash. Dia karena sering gua meninggalkan lupa. hadiah bernama Top Kai. Dan San itu selalu ngeliat kayak, ih tai baby besar banget Iya. gitu. Terus gue yang kayak normal gak sih? Padahal gue malu banget sebenarnya. Tapi itu awal-awal ya, sekarang udah gak peduli lah. Iya. Gue, lu makan tuh tai gue. Gua mungkin kalau lagi program minum whey protein banyak kentut. Ya elah. Kentut Gue kan cuma depan tutup baby. hidung doang begini. Nggak bau juga sih. Bau. Bau ya? Aduh kucing. Nggak, yang Bau, Ji. paling kocak buat gue adalah jadi mopel ya. Tahu mopel kan kalian pasti kalau ngikutin. Jadi Ratu tuh suka ngendong mopel pakai kain. Pernah suatu kejadian Ratu lagi kayak sayang-sayang mopel gitu. Kentutlah dari dalam kainnya. Mopelnya begini. kayak bau apa ini? Terus mau kabur dia langsung kan. Mau kabur deh, bener. Gue juga kalau kentut selalu bau dan gak pernah gak bau. Sekarang kita masuk ke segmen Fun Fact About Us. Fun fact, oke. Oke. Gua gak suka kancing baju. Ya, oke. Gue Oke. jijik banget sama kancing baju. Why? Karena menurut gue itu menjijikan. Apanya yang menjijikan? Nggak tahu, gue bisa pengen muntah rasanya. Gue enek. Makanya lu lihat gue gak pernah punya kancing baju warna Tapi coklat. lu suka gue pakai kemeja, kan repot ya. Ya gue nggak apa-apa di lu, gue nggak mau di badan gue yang nempel badan gue nggak mau. Sebenarnya gue suka lu pakai kemeja itu tuh spesifik ya. Jadi kemeja hitam aja. Oke. Kalau kemeja udah garis-garis, udah gambar-gambar, gue langsung jijik. Sorry. Mana ada gue kemeja gambar-gambar? Ya kan kalau gue bilang. Oke. Fun fact ya, fun fact about me. Duh, apa ya fun fact? Menurut Baby apa? Gue nggak jago kalau mikirin itu fun atau enggak. Maksudnya itu nggak perlu fun atau enggak? Itu tuh Oke, sebenarnya gue lebih kayak anjing daripada kayak manusia, udah itu fun fact. Bener sih. Gue bisa nyium kayak penciuman gue agak lebay, dia pendengaran gue agak bisa lebay. nyium darah sebelum darahnya keluar. Sumpah.
Iya, dan Gua nggak pendengaran bohong. gue agak lebay. Dia bisa nyium darah sebelum darahnya keluar. Misalnya si Bopi ini anaknya mau luka nih, dia udah bisa nyium duluan dan akhirnya bener. Iya, itu aja. Fun fact Satu, buat gua. kedua dia bisa ngedengar suara genangan, bukan genangan air, hentikan air, padahal jauh banget dia bisa dengar. Iya. Gua nggak bisa dengar. Jadi gue nyari kayak ini bunyi apa sih ganggu, terus gue cari, oh ternyata ada hentikan air, gue matiin. Iya. Kayak gitu. Uh-uh. Itu mungkin fun fact about Iya. me ya. Kayak menurut gue yang paling gue kaget tuh adalah dia bisa nyium darah sebelum darahnya keluar. Iya. Kayak what the fuck, serem kali kau. Kau vampir kah? Hah? Tristan. Tristan, Darah apa itu suci. Tristan? Itu GGS, kata-kata serigala. Twilight ke Edward Cullen ke? Sorry, gue nontonnya GGS bukan Twilight. Bukan geng gue itu, geng gue GGS baby. Tristan dan Naila dan Aliando dan Prilly Latuconsina. Ya. Darah suci. Darah suci. Oke, fun fact. Oke, apa lagi? Fun fact about me. Gue bisa ngulang makan makanan itu seminggu penuh. Sama, kalau itu gue sama. Ya kan? Kalau gue lagi suka sesuatu, Gue bisa ngulang seminggu sampai 2 minggu. iya. Gue bisa kayak legit tiap hari, misalnya kayak waktu itu gue lagi suka banget ayam geprek. Itu tuh gue bisa ngulang selama 2 minggu. Waktu itu gue kerjanya makan ayam geprek mulu. Iya. Dari pagi sampai malam berulang-ulang selama 2 minggu. Ya, kalau itu gue ada kemiripan. Jadi Ratu pernah order dari restoran Aceh, tiba-tiba gue nebeng order cane kari ayam ya. Habis itu seminggu gue order terus tuh cane kari ayam. Sampai muak gue sama cane kari ayam. Gue juga gitu, sampai gue tuh muak sama sih ayam geprek ini. Nanti ada eranya lagi, gue akan suka sama ayam geprek lagi. Gue nggak tahu ada era lagi, eranya kembali atau enggak itu gue nggak tahu. Tapi yang pasti gitu. Ya I keep gitu. Exploring lah. Gue kayak gitu. Oke. Fun fact lagi ada yang lain? Lu ada nggak? Apa ya? Fun fact. Fakta tapi fun kan? Fakta-fakta gue tuh gak ada yang fun. Fun fact sebenarnya gue pengen banget jadi orang iglu. Jadi orang iglu. Oh, you mean like the kutub Arctic, Antarctic? Iya. Okay. Kayak menurut gue kayak seru deh, tapi bentar aja karena gue tahu itu nggak enak. Yeah. I don't think you call them igloo, baby. So? Igloo is the house. Ya, jadi orang tinggal di iglu. Iya. Itu maksudnya kayak pengen gak sih tinggal di rumah iglu gitu loh. Kayak terus mancing. By the way, gue aja pengen mancing kan. Gue udah ngajak videografer gue untuk mancing nanti kalau kita udah pindah ke Bali. Gue nggak mau tinggal di iglu karena gue terlalu kota boy. I can't. Jadi gue tuh pengen banget hidup gue tuh yang kayak, oke, gue tinggal di iglu nih, di iglu. Abis itu gue kayak orang-orang tuh yang kayak mancing ikan, kayak Masha and the Bear gitu. Gue mau tinggal di iglu kalau setengah jam perjalanan sampai Tokyo, nggak apa-apa. Goblok, mana ada. Karena gue mau perpaduan antara nature dan kota modern gitu. Nggak bisa dong. Oke. Fun fact, gue nggak suka anime. Kalau itu menyedihkan sih, sangat menyedihkan. Fun fact, gue nggak suka anime, gue nggak suka cartoons. Gue suka banget sama anime. Gue nggak suka. Pokoknya gue nggak suka animasi, gue nggak suka. Kenapa ya? Padahal animasi itu dalam-dalam tahu ceritanya. Pantas tontonan lu jelek-jelek. Gue tuh sukanya real life. Oke. Gue nggak tahu kenapa, real aja bro gitu. Yang real aja bro gitu. Fun fact about me. What do you think is fun about me? Lu sindrom. Sindrom apa? Boxing. Itu mah. Ya karena lah di video TikTok gue. Mending sindrom boxing apa mending sindrom ngupil lah yo. Karena Ratu kalau ngobrol kayak gini nih. Iya kak. Gini. Nih upil nih. Gini terus nah tembak kemana-mana. Dak gitu kan. Ya kan. Itu mas-mas yang nyuci mobil gua tuh. Wah udah kalau gesek upilnya Ratu udah kayak gitu terjadi. Fitnah. Tapi lu gini nggak kalau ngobrol ya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak, jujur. Lu kalau ngobrol gini ya, tek gitu nggak? Iya. Mending sindrom boxing buat gue. Ngobrol gini-gini daripada kebayang nggak kalau nggak sengaja ngobrol cek kena kepala orangnya kan? Nggak ada kayak gitu seumur hidup gue. Udah 40 tahun gue hidup nggak kayak gitu. Lu apa? Dari Bibi. Oke, gua nyebut fun fact lu nyebut fun fact gue deh. Karena gua nggak tahu kan. Oke, fun fact Ratu itu menurut gua ada penyakit by the way. Jadi kalau dia jalan
jalan, random banget nih jalan. Tiba-tiba dia joget gini-gini gitu. Dan jogetnya nggak jelas dan jelek banget jogetnya, sumpah Ya kayak kita gimana tadi? yang ya Ya gimana? no Lo harus kasih tunjuk mereka. no Ya gimana? you do very weird Enggak, ya gimana? kayak Coba dari lu gimana? Lu harus maksudnya kasih tunjuk mereka. satu dia udah pendek ya nih segini nih, terus jogetnya tuh yang kayak dia makin jongkok terus makin gini-gini kita jelek banget sumpah ya. Dan itu random, kayak nggak ada yang membahas jogetan apa, dia lewat tiba-tiba joget terus lewat lagi. Gue tuh kayak ini penyakit apa ya, nggak tahu ya itu. Penyakit apa anjir? Sindrom TikTok. TikTok syndrome gini-gini kan. Kalau Oke. joget gue gimana, coba kasih tau Nggak dulu. mau. Ayo Ya, cepet. Fun fact gue apa ya? Fun fact Sani suka ngeluarin makanan dari perut. Yeah. Jadi dia udah keluar makan udah sejam nih, itu bisa keluar lagi dari perutnya dia dan dia bisa kunyah lagi. Ya, super power menjadi sapi. Iya. Jadi dia itu misalnya dia lapar di hutan, dia nggak ada makanan, dia bisa keluarin makanan dia yang kemarin mungkin dari perutnya dia. Bapak itu dimakan lagi. Oh ya. Makanya dia kalau kalian perhatiin dia suka ngunyah. Nah itu dia bukan ngunyah apa-apa, dia tuh ngunyah yang nggak ada. Ya, itu fun fact. Oke. Gitu. Oke. Setuju. Oke, berarti it was a good fun conversation Iya. ya sama artis Ratu Sofia yang terima kasih udah datang ke sini karena dia sekarang harus berangkat promo. Iya. Good luck baby, Thanks. break a leg dan Jadi semoga kayak- filmnya laku keras Amin. ya. Hari ini hari pertama kali ini gue deg-degan, semoga Iya, deh. jadi animo penontonnya semoga keren, semoga Amin. gede dan all the best to you always. Yes, Oke? thank you so much. Bye Bye. semuanya, thank you. Thank you.